Oke, saya presentasikan. Baik kakak-kakak, apakah sudah tampil? Sudah. Oke, baik kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatannya mengikuti gimit kita pada malam hari ini kakak-kakak. Baik, kita lanjut ke kesepakatan kelas kita. Sedikit saya mengingatkan kesepakatan bersama yang telah disampaikan sejak pertemuan pertama itu. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, mungkin kita berdoa dulu. Bagaimana untuk malam ini? Mungkin doa kita dipimpin oleh Kak Sukma. Kabe Kak Sukma? Atau Kak Arya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran atau gimit malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita semua. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Kakak Sukma telah memimpin doa kita. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut kembali, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking kita pada Kakak, ada tampil kamera aku apa tanda seru di sini? Oh iya, mungkin jaringan kakak. Iya kak. Oke. Ya, baik, ice breaking kita malam hari ini dipimpin oleh Kak Akbar. Baik. Pues breaking barangkali sepatu ada yang sudah pernah lihat atau bagaimana, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ada yang lebih duluan tahu, tidak apa masalah, kita coba saja. Oke, jadi yang pertama di sini breakingnya tidak susah. Ini ya biasa juga saya terapkan kepada anak-anak ketika pada saat proses. Caranya di sini, jadi pertama di sini, jadi kita apa namanya, buka, tutup, baru apa namanya, bapak tepuk tangan, baru lagi buka tutup, tepuk tangan lagi. Nah sesudah itu digulung-gulung sambil tersenyum, digulung-gulung selalu ketawa. Haha. Oke, kita mulai Pak. Ya, kita mulai. Buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung sambil tersenyum.
Gulung-gulung, digulung-gulung, selalu ketawa. Haha. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar atas face breaking-nya. Oke, baik Kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik kakak-kakak, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya sedikit. Adakah kakak-kakak sekalian dari sini yang menjabat sebagai wakasek kurikulum? Ada. Sudah ditebak. Alhamdulillah, baik. Jadi Pak Hakim ini merupakan aset kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Hakim. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Agenda kita sesi ini yang pertama itu backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum merdeka. Aktivitas pertama kita yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak jawab di kolom chat. Kita tuliskan angka saja kakak. Antara 1 sampai 10, kira-kira pemahaman kakak-kakak terkait kurikulum PJOK di sekolah, di satuan pendidikan kita, seberapa paham sih kakak-kakak? Angka 1 sampai 10. Pak Hakim mengetik angka 5,5. Kenapa sedikit sekali, Pak? Makasih kurikulum. Yang lainnya mungkin kakak yang lainnya? Oh, Kak Akbar 8. Oke. Baik, sembari menunggu kakak yang lainnya memberikan jawabannya, mungkin Pak Hakim selaku Wakasek Kurikulum bisa memberikan sedikit alasannya, Pak? Baik, Ibu Fasilitator, Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Ketika saya ditanya atau saya menuliskan 5,5, bermakna bahwa sebenarnya kurikulum yang kita laksanakan di sekolah itu jujur saja kita hanya lakukan, kadang-kadang kita memang hanya mengikuti apakah dari sekolah lain yang kita istilahkan itu ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Tentang pemahaman secara mendalam, ya angka itulah menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan kita belum terlalu dalami. Saya kira itu. Terima kasih, Ibu.
Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Atau mungkin kita ambil satu orang lagi ya kakak ya. Kita ambil dari angka 6, Kak Sukma. Kak Sukma mungkin bisa kita paparkan sedikit Kak. Kenapa kita pilih angka 6? Atau Kak Akbar? Oh, Kak Sukma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih angka 6? Karena memang itu skalanya tidak kurang atau tidak lebih bagaimana. Karena memang setelah saya mengikuti PKG PJOK ini, ternyata sebenarnya masih banyak hal yang saya tidak lakukan dalam pembelajaran. Artinya sesuai dengan prinsip Kiai Hajar Dewantara Oh. Yang memberikan pembelajaran dengan zaman dan kodratnya itu Kak. Oh, Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Menurut mendengar penjelasan dari Kak Sukma kayaknya sudah menguasai modul ini, kita sudah sampai di Ki Hajar Dewantara. Oke, baik kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bisa kita jawab kakak di kolom chat. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Kita kasih waktu 5 menit. Silakan kita jawab di kolom chat. Sembari menunggu jawaban dari kakak-kakak yang lainnya, sedikit saya bacakan jawaban dari Pak Hakim dulu. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan, yang kedua pembentukan karakter, yang ketiga peningkatan kesehatan dan kebugaran. Kalau menurut Kak Akbar, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, maka pelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan olahraga, serta pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran siswa.
PJOK tidak hanya fokus pada aktivitas fisik semata, tetapi juga mengintegrasikan aspek mental dan sosial dalam perkembangan siswa. Menurut Kak Sukma, untuk mendorong pertumbuhan fisik atau mengembangkan keterampilan jasmani, pengetahuan terkait dengan gerak kesehatan dan sikap. Oke, baik kakak-kakak, bagaimana yang lainnya? Masih ada waktunya, sekitar 2 menit lagi. Oke, baik kakak-kakak. Kayaknya sudah cukup. Oh, ada yang masuk lagi chatnya. Pak Nurrahman, KBK mungkin bisa kita baca jawaban tak di kolom chat. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah yaitu meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui berbagai aktivitas olahraga dan permainan, menanamkan sikap positif dan karakter yang baik melalui pengalaman berolahraga, dan mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, dan rasa saling menghargai melalui kegiatan kelompok. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Kak. Kalau Kak Thomas mungkin KBK bisa kita baca. Oke, kayaknya Kak Thomas terganggu jaringan. Menurut Kak Thomas, mendorong pertumbuhan, perkembangan fisikis. Saya dari tadi bicara ternyata tidak aktif nah anunya. Oke, baik. Pak Thomas silakan Ki. Untung Patri kode. Oke. Ya, tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah ya tentu untuk mendorong pertumbuhan anak-anak, juga perkembangan fisik dan juga perkembangan motorik, dan tentu juga dengan nilai-nilai sikap dan mental serta pembiasaan pola hidup sehat untuk anak-anak. Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas. Kalau Katri bagaimana Kakak? Mungkin bisa kita. Katri silakan makan dulu. Katri ditanya kok. Yang tidak mau jaringannya silakan bergabung ke sini. Ya, sebenarnya kurang lebih
sama di sebenarnya tujuannya semua, cuma kalau saya mungkin diutak-atik sedikit penjelasannya, yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan, pengembangan keterampilan motorik dan membentuk karakter seperti itu. Dan tunjukkan itu saya dapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kakak. Sedikit saya kuatkan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Pembelajaran PJOK memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa, baik secara holistik. Tujuan utama dari pembelajaran PJOK diantaranya itu mengembangkan kemampuan gerak, terus meningkatkan kesehatan dan kebugaran, membentuk karakter, mengembangkan aspek kognitif, dan meningkatkan kualitas hidup. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Menurut capaian pembelajaran, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang terakhir, keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik kakak-kakak, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan diskusi kakak-kakak sekalian, kita bisa tulis atau tuangkan dalam kolom chat, atau bisa dengan kita sampaikan secara langsung dengan mengetik raise hand. Yang pertama, ada pertanyaan, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Baik kakak-kakak, mungkin pertanyaan ini bisa kakak-kakak jawab di kolom chat atau bisa langsung menggunakan raise hand. Kami beri waktu 5 menit. Saya coba ulangi pertanyaannya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan?
Bagaimana kakak dengan pertanyaan ini? Apakah ada kendala? Atau mungkin ada kakak yang langsung mau berkomentar? Dipersilakan saja kakak. Baik, sudah ada jawaban yang masuk dari Pak Hakim. Tapi Bapak mungkin bisa kita paparkan ulang ini jawaban Pak. Baik, Ibu Fasilitator. Pada Bapak Ibu peserta yang lain yang saya hormati. Ya, seperti apa yang saya tampilkan di kolom chat bahwa kalau kita ditanya tentang pemahaman kita tentang tujuan daripada mapel, tentu kita jawab iya, tak ada pemahaman tentang tujuan mapel, apalagi mapel yang kita ampuh atau kita ajarkan. Tapi ternyata karena mapel mengikuti perkembangan kurikulum itu, justru semakin mendalam kita berlayar di dalam mempelajari kurikulum atau bagian daripada mapel ini, justru semakin banyak hal yang mungkin kita rasa bahwa masih ada hal-hal yang perlu kita benahi di pemahaman kita tentang tujuan daripada mapel itu sendiri. Ya, saya kira itu sementara Ibu Fasilitator. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Ya, betul ya Pak. Semakin mendalam memang pada sesuatu pasti semakin merasa berkurang dan ternyata lebih banyak lagi di dalamnya yang belum harus kita ketahui. Baik, terima kasih Pak Hakim atas pemaparannya. Mungkin Kak Ucu bisa dilanjutkan Kak. Kak Yusuf. Kayaknya ada kesalahan teknik sama Kak Yusuf. Oke, saya bacakan saja. Menurut Kak Yusuf, pergantian kurikulum bukan berarti tujuan dari mapel khususnya PJOK berganti atau berubah. Adanya mapel PJOK di satuan pendidikan baik SD sampai SMA, tujuannya tetap sama, yaitu bagaimana anak-anak Indonesia sehat jasmani. Oke, baik. Untuk Kak Akbar mungkin bisa bacakan Kakak. Saya baca ini, Di. Iya Kakak. Nah, jadi terkait tentang tentang kurikulum apapun yang kita gunakan.
Kalau saya sebagai pribadi itu artinya kurikulum itu bagus sebenarnya. Tapi yang kita lebih utamakan di sini kan kita nih bagaimana seorang guru berfokus pada peserta didik. Jadi yang saya paparkan di sini dalam kolom chat ini, jadi bagaimana kita dalam proses kegiatan pembelajaran itu tidak hanya fokus pada pencapaian fisik saja, tapi kita bagaimana juga pada perkembangan karakter siswa tersebut, serta pemahaman kepentingan kebugaran sepanjang hajat. Semua ini dapat diterapkan melalui berbagai aktivitas seperti permainan, serta diskusi, refleksi sehingga tujuan mulanya juga bisa tercapai secara menyeluruh. Jadi intinya di sini, ya itu kurikulum ya suatu waktu akan berubah. Tetapi yang perlu yang kita harus ingat itu bagaimana pembentukan karakter tersebut. Apalagi kalau macam di NSD itu kan, ya dia lebih banyak bermain. Artinya antar seperti apa dia selalu apa ibaratkan antar kalau di rumah itu dia agak dekat dengan ibunya atau bapaknya. Nah, jadi kita ada apa bagaimana cara secara apa ikatan emosional itu kepada kita sebagai guru dengan anak itu biasa ya kayak biasa kita tidak bisa bagaimana dik bukan juga bilang bukan anakku juga tapi kita merasa ya mereka aja seperti anak kita masih banyak kak persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Untuk selanjutnya mungkin Kak Sukma bisa bacakan Kak Sukma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya acuan? Kalau menurut saya, untuk tujuan pembelajaran memang sudah dijadikan acuan. Jika tidak dijadikan acuan, nanti penerapannya terhadap pembelajaran itu berbeda dengan kurikulum. Jadi tetap dijadikan acuan kita untuk dijadikan suatu modul ajar. Itu Kak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Sukma. Baik kakak-kakak, sedikit saya kuatkan. Tujuan mata pelajaran PJOK memang sangat penting untuk dipahami oleh setiap pendidik. Tujuan ini tidak hanya sebatas pada pengembangan fisik, tapi juga mencakup aspek kognitif, efektif, dan sosial. Ketika tujuan ini dipahami dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih terarah dan efektif. Baik, kakak-kakak. Oh, masih ada dari Kak Tri. Mungkin Kak Tri langsung saja Kak, kita bacakan jawaban tadi kolom chat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dibaca saja nih supaya cepat juga. Iya, Oke. Kak. Terkait pertanyaannya ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sebagai pendidik, penting untuk memahami tujuan mata pelajaran agar dapat mengarahkan proses pembelajaran dengan efektif. Dengan memahami tujuan mata pelajaran tersebut, kita bisa merancang strategi pengajaran yang sesuai dan memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, seperti itu, Ibu Fasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Baik, kita lanjut saja. Atau Kak Thomas lagi mau dibacakan jawaban tak, Kak Thomas? Oke, kita cukupkan saja. Baik, kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini dapat dicapai? Baik, kakak-kakak, sebelum kita menjawab, saya mau sedikit menanyakan kepada kakak-kakak, apakah adakah dari kakak-kakak sekalian di sini yang tahu arti dari atau makna dari kurikulum merdeka ini?
Boleh bisa langsung raise hand kakak? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah ada kakak-kakak di sini yang bisa memberikan pengertian atau pendapatnya terkait kurikulum merdeka? Hasil cantik. Selamat ada cantik. Benar anjir. Ada jawaban dari Kak Akbar. Benar? Menurut Kak Akbar, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Oke, baik. Kita karena sudah diberikan penjelasan oleh Kak Akbar, kita bisa kembali ke pertanyaan awal kakak-kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak jawab pertanyaan ini di kolom chat dengan durasi waktu selama 5 menit. Raise hand, raise hand. Kalau bisa raise hand, silakan raise hand langsung saja. Dipaparkan jawabannya kakak. Raise hand. Ini Pak Thomas. Komputernya. Oke, ada cantik. Semangat, semangat. Oke, baik Pak Hakim. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Fasilitator. Tes. Ada suara situ. Terima kasih Bapak Ibu yang masih tes-tes. Oke, baik. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentu kita berharap Ada suara situ. tujuan dari kurikulum, Aku dengar apa-apa. tujuan dari mata pelajaran ini bisa kita capai. Nah, persoalan sekarang adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran itu kan berbeda dari karakter dari setiap mata pelajaran. Nah, kita tidak akan mendapatkan tujuan yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh kurikulum ini ketika kita tidak memahami apa itu kurikulum itu sendiri atau karakter mata pelajaran sendiri. Sehingga kalau kita lebih jauh tentang tujuan, termasuk tujuan pembelajaran itu, kan kita harus paham dulu CP-nya. Tujuan-tujuan pembelajaran itu kita akan rumuskan berdasarkan karakter anak-anak kita, fase-fase mana dia berada. Sehingga tentunya ketika kita sudah melalui tahapan-tahapan itu, syarat-syarat tentang pemahaman kita tentang tujuan mata pelajaran itu, tentu tujuan-tujuan yang kita dapatkan itu, yang ingin kita hadapi, yang kita capai itu, yang ingin kita capai itu tentunya maksimal. Nah, itu tadi perlu memang pemahaman tentang karakteristik masing-masing mata pelajaran kita. Saya kira itu dari saya, Ibu Fasil. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Wah, luar biasa sudah capai di CP, TP, dan selanjutnya. Oke, baik kakak-kakak sekalian, ada yang mau ditambahkan lagi atau memberikan masukannya? Saya nambahkan lagi sedikit. Oke, baik. Siap kakak. Silakan Kak Akbar. Ya, adapun terkait tentang tujuan apa lagi? Tujuan itu yang bisa dicapai dalam kurikulum merdeka, kalau menurut saya adalah jadi jadi tujuan yang utama yang kita dapatkan dalam kurikulum merdeka tersebut adalah bagaimana kita memastikan bahwa pembelajaran pusat pada siswa. Kemudian bagaimana cara kita memfasilitasi pengembangan potensi yang sesuai dengan kebutuhan individu, yang kemudian mendorong kemandirian serta kreativitas siswa tersebut. Ada 4 lagi sini yang kita bisa paparkan terkait dalam tujuan pelayanan dalam kurikulum merdeka. Pertama adalah yaitu pengembangan kompetensi dasar dan khusus bagi siswa tersebut. Yang kemudian yang kedua, pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter serta kemandirian dan belajar. Terima kasih banyak Kak peserta. Baik, terima kasih banyak Kak atas pemaparannya. Ada lagi kakak-kakak yang lainnya mau disampaikan atau dipaparkan? Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Oke, baik. Betul ya, semua disampaikan oleh kakak, Pak Hakim, Kak Akbar itu betul semuanya. Sedikit yang saya mau tambahkan. Tujuan pembelajaran PJOK dapat dicapai dengan sangat baik dalam konteks kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk berkreasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan serta minat siswa kita. Di antaranya itu berupa fokus pada pengembangan karakter. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga itu kurikulum ini bersifat fleksibilitas. Fleksibilitas artinya bagi guru untuk memilih materi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa. Adapun di kurikulum merdeka ini adalah proyek penguatan profil pada Pancasila P5. Di dalam P5 ini, siswa dapat mempraktikkan langsung kompetensi yang telah dipelajari dalam mata pelajaran PJOK seperti kreativitas, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan bergotong royong. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Baik kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Saya ulangi sedikit kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena biasanya atau seringkali pengajaran langsung pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya, baik kakak-kakak, ada yang bisa memaparkannya terkait pertanyaan ini? Atau ada yang bisa berkomentar?
Bagaimana kakak-kakak? Atau mungkin Saya seperti yang... Oh iya, silakan Kak Akbar. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana mestinya agar pengajaran yang kita lakukan benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Jadi untuk memastikan bahwa pengajaran yang dilakukan benar menyasar tujuan itu ada beberapa langkah yang harus perlu kita ikuti. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas atau learning objectives. Kemudian yang kedua, mengaitkan kegiatan dengan tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan diferensiasi. Kemudian yang keempat, menggunakan penilaian formatif. Serta yang kelima adalah melakukan refleksi dan umpan balik. Masih banyak. Oke, baik kakak, luar biasa sekali ya, sudah terpaparkan dengan secara sistematis. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut lagi. Atau mungkin ada kakak yang lain mau menyampaikan atau berbagi cerita? Bagaimana kegiatan-kegiatan kakak-kakak dalam proses pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan kakak-kakak? Apakah sistemnya langsung mengajak siswa ke lapangan atau memberikan sedikit materi dulu di dalam kelas atau bagaimana? Oke, baik. Kita lanjut saja, kakak. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. Dan 3. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi. Baik, sebelum kita lanjut, adakah yang bisa memaparkan terkait apa sih itu backward design, kakak? Atau memberikan penjelasan? Backward design, desain mundur. Ya, desain secara Ya. Backward design. Backward design. Proses backward design. Ada yang bisa menambahkan, kakak? Oh ya, kalau backward design di sini yaitu nanti perencanaan model proyek yang dimana di sini desainnya ini bisa kita mulai dari akhir baru terlebih dahulu. Akhirnya apa? Dari akhir baru terlebih dahulu. Kemudian apa lagi? Tujuannya apa? Tujuan yang nyata dari kegiatan proyek. Maksudnya bagaimana? Artinya bisa juga sekali dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan proyek. Begitu Pak. Oke, baik. Ada yang lainnya kakak bisa ditambahkan? Backward design. Mulai dari tujuan, asesmen, langkah-langkah. Oke, itu menurut Pak Hakim. Ada yang lainnya lagi? Backward design itu sedikit saya tambahkan kakak. Desain mundur. Sebuah pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang awalnya ini dimulai dari tujuan akhir. Tujuan akhirnya terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat materi atau aktivitas pembelajaran, kita akan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu baru kita merancang materi dan aktivitas yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang pertama kita lihat itu kakak, tujuan akhirnya dulu, mungkin kemana. Baru setelah itu kita buatkan materinya, rancangan kegiatannya, aktivitasnya yang sesuai untuk aktivitas tersebut. Mungkin seperti itu pemahamannya terkait backward design. Bagaimana Kak Akbar? Kira-kira. Iya, bagaimana Kak? Oh, tunggu dulu. Ya. Oh, jadi saya tambah lagi jadi
Oh, bahwa desain itu adalah sebuah pendekatan dalam perencanaan pembelajaran atau desain kurikulum yang dimulai dengan menetapkan tujuan akhir atau hasil Iya, yang diinginkan terlebih dahulu. Begitu, Bro. iya, Tujuan, mungkin tujuan seperti atau itu. hasil. Iya. Iya. Oke, baik kakak, saya lanjut ya. Di sini pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Terus. Ya, contoh ya, betul ya yang disampaikan di kolom chat oleh Pak Hakim, yaitu mulai dari tujuan, asesmen, dan langkah-langkah. Mungkin ya, seperti itu. Kak Akbar, bagaimana Kak Akbar? Bisa diterima backward design-nya? Ini yang terbaru dari PKG ini kakak ya. Iya. Oke, kita lanjut ya kakak. Aktivitas kedua, menyusun program PJOK. Sedikit kakak. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Saya akan menampilkan 3 buah definisi. Kakak bisa menjawab antara benar atau salah. Di kolom chat boleh atau langsung raise hand juga boleh. Terkait kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Baik kakak, menurut kakak ini betul atau salah? Silakan jawab langsung kakak. Silakan on mic saja. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, betul atau salah? Bagaimana Pak Hakim? Betul atau salah? Ya, kalau berbasis standar menurut saya, pemahaman saya adalah betul. Betul. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Bagaimana Pak Tri? Pak Thomas? Kak Nurrahman? Salah. Ya. Kalau Kak Sukma salah. Oke, yang baik, yang lainnya ada lagi kakak-kakak? Jadi kita satu benar, satu salah ya. Yang lainnya lagi kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Bagaimana kakak? Ada yang lain? Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Ternyata jawabannya salah. Ya, kurikulum itu lebih meluas lagi cakupannya yang biasa dicapai yang biasa tertuang dalam kurikulum. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Saya ulangi, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Baik, ada bisa menjawab benar atau salah? Mungkin Kak Akbar? Ya, salah. Pak Hakim jawabnya salah. Yang lainnya? Kalau saya salah. Oh, Kak Sukma salah ya. Tidak lagi di samping tak Kak Sukma? Oke, yang lanjut. Yang lainnya bagaimana Kak Akbar? Biasanya kalau lama menjawab ada ambisi itu biasa. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Oh, Kak Akbar jawabnya benar. Kalau Kak Tri
Jawabnya tadi apa ini? Kok Kak Arya betul nih saya. Oh iya, baik. Oke, kita lihat ya. Ya, jawabannya salah ya Kakak ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu salah. Yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bagaimana? Ya, kalau saya benar. Pak Thomas benar, Bu Sukma benar, Pak Akbar. Oke, baik. Wah, banyak ya jawabannya benar ya. Oke, baik. Benar-benar semua. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Sederhananya itu, kurikulum adalah peta jalan dalam proses belajar mengajar. Baik, kita lihat jawabannya. Alhamdulillah, jawabannya adalah betul ya. Baik, baik kakak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakter satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Baik, kakak-kakak, lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal. Tapi Kak Thomas, saya ya. Oke, baik. Dari slide ini, mungkin Pak Hakim bisa memaparkan atau memberikan penjelasan buat kita-kita di sini, Pak, terkait cara penyusunan operasional, kurikulum profesional satuan pendidikan di sekolah tak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Fasilitator, Bapak Ibu peserta Gemit pada malam hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan kepada kita semua bahwa betul saya adalah termasuk tim pengembang kurikulum di sekolah. Ya, kalau kita istilahkan wakasi kurikulum. Mungkin hanya saya menyampaikan pengalaman kami menyusun KOSP itu, kurikulum operasional satuan pendidikan. Pemahaman dasar kami bahwa kenapa dikatakan operasional satuan pendidikan? Karena setiap sekolah itu memiliki karakter, apalagi kalau SMK itu kurikulum kita berbasis ke jurusan-jurusan yang kita buka di sekolah kita. Nah, apa yang ingin diharapkan di kurikulum kita, ternyata kita tidak boleh bergerak sendiri dalam penyusunan ini. Memang kita harus libatkan unsur-unsur yang berkaitan dengan jurusan kita, industri-industri yang memang berbasis sesuai dengan jurusan kita yang kita buka.
Nah, yang dilakukan itu adalah istilah penyelarasan. Jadi dalam penyusunan kurikulum ini kita memang libatkan industri. Nah, mungkin beberapa sekolah yang tidak menyadari itu membuka jurusan, menyusun sendiri kurikulumnya tanpa ikut atau mengikutkan industri terlibat dalam hal itu. Jadi artinya apa? Bahwa betul bahwa setiap kurikulum profesional sekolah itu akan berbeda rohnya nanti karena berdasarkan karakter peserta didiknya, karakter sekolah juga, karena harus juga tetap berbasis lingkungan atau istilah kita itu potensi wilayah, potensi daerah. Nah, itu jadi minimal dua yang harus kita jadikan acuan dalam menyusun itu. Yang pertama tadi, kita libatkan industri, dan yang kedua tetap mempertimbangkan keunggulan daerah di dalam penyusunan itu. Saya kira itu intinya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Betul. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Mungkin ada dari kakak-kakak yang bisa berbagi cerita pada saat menyusun kurikulum PJOK. Silakan kakak bisa langsung raise hand. Kita bercerita santai tentang pengalaman-pengalaman kakak-kakak. Adakah yang ingin berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum di satuan pendidikan sekolah masing-masing? Atau ada di komunitas belajarnya? Kakak-kakak? Atau mungkin bisa kembali ke Pak Hakim kembali ini? Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf, ini bukan berarti saya lebih banyak tahu. Ya, minimal pada kesempatan ini kita berbagi pengalaman. Nah, tentu kekurangan yang kita sampaikan, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang lain yang lebih komplit lah, sehingga nanti juga kita berbagi dalam hal penyusunan kurikulum. Nah, saya kira ini lanjutan daripada kurikulum tadi secara umum atau KOSP tadi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kurikulum PJOK, ya, pengalaman saya sebenarnya tidak banyak, tapi kita kan rasakan. Kenapa saya katakan agak berat memang kalau dalam satu sekolah itu guru PJOK-nya sendiri. Ya, nah itu. Untuk penyusunan kurikulum, sebenarnya kan kita dipandu di kurikulum Merdeka ini bahwa kita sudah disiapkan berdasarkan permen itu kan ada CP-CP. Nah itu kan sudah tidak bisa dirubah. Nah tugas kita sebagai guru atau mungkin berkolaborasi dengan orang-orang yang ada basic olahraga, ya termasuk juga pengambil kebijakan di sekolah. Di tujuan pembelajaran itu kan sebenarnya kalau yang saya pahami ada dua, ada konteks dan ada konten. Ya, di mana perumusannya itu kita harus hati-hati karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita hanya memahami bahwa di olahraga itu hanya seperti memahami, melakukan. Ternyata tantangan yang harus kita sadari bahwa tetap tagihan-tagihan yang diberikan kepada anak kita itu lebih hot lagi, lebih kuat lagi. Jadi ada sampai menganalisis semua, sampai mengevaluasi.
Jadi kadang-kala di kurikulum itu memang harus dibahas bersama. Ya, kita harus berkolaborasi. Termasuk juga dari guru bahasa Indonesia, kadang-kala rumusan kita juga, apalagi menggunakan kata-kata operasional itu, kadang-kala jujur saja, kalau seperti saya, kadang-kala menyusunnya itu kurang bagus. Jadi tetap kita berkolaborasi dengan guru-guru yang memahami tentang kebahasaan. Sehingga nantinya jelas rumusan tujuan kita atau alur tujuan pembelajaran itu akan mengarahkan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Saya kira itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada yang mau menambahkan kakak-kakak? Atau ada yang mau bercerita? Bagaimana Kak Sukma? Kak Akbar? Saya hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Hakim. Jadi kalau saya, artinya kita ambil perbedaan dulu sekolah yang ada di kota dan yang ada yang di desa. Jadi kita sudah tahu ada perbedaannya, bagaimana keadaan kondisi yang ada anak-anak yang di pedesaan dan anak-anak yang ada di kota. Jadi yang pertama yang harus kita lihat dulu kondisi atau lingkungan yang ada di tempat kita mengajar. Apakah yang pertama bagaimana melihat kita dulu saprasnya, sarana dan prasarananya. Karena biarpun bagaimana kalau kita mau mengaji juga, kadang juga apa namanya terbentur oleh sarana dan prasarananya. Seperti kayak saya. Kalau ibaratkan kita ini sekolah saya itu di kota. Ternyata lapangannya tidak ada. Syukur karena hanya kita ceritain nih, syukur masih dikasih tempat untuk kita memakai lapangan itu yang tentara. Nah ini, kalau kita balik ke daerah-daerah yang pelosok desa, kalau dipikir lapangannya luar biasa. Nah ini sinilah kita harus ya melihat dulu situasinya bagaimana, apakah layak atau bagaimana pada saat kita penyusunan kurikulum tersebut untuk terus kita di PJK. Kemudian yang kedua, karakter juga siswa-siswa yang nantinya kita ajar. Nah ini juga kita harus juga perlu memahami juga karena ada beberapa siswa yang kita nanti kita mengajar kan pasti akan berbeda. Bukan juga karakter juga dari segi orang berbicara masalah ekonomi itu juga mencakup sebenarnya juga karena menyusul ya kalau kita mau mengaji ya enggak sah-sah aja. Tapi itu lagi kembali kepada pertama siswa tersebut. Karena jangan sampai guys yang kita memaksakan mengikuti kurikulum tidak pertama kayak sarana prasaranya tidak mendukung juga ada juga gunanya. Saya rasa barangkali Pak Fasilitator banyak. Oke, baik, terima kasih banyak kakak atas penambahannya. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah di satuan pendidikan kakak-kakak sekalian menyusun sendiri atau ada musyawarah antar sesama guru PJOK? Ada yang bisa menjelaskan di sini kakak atau bercerita mungkin? Bagaimana Bapak? Kalau menurut saya ini simpel saya jawabannya kan kalau untuk untuk PJOK itu kan ada anunya. Ada juga biasa khusus sendiri dia punya kayak KG-nya. Biasanya ada KG khusus olahraga. Nah, di mana di situ bisa barangkali pada saat penyusunan kurikulum bisa dari situ. Nah, setelah fix itu apa-apa, bisa kita melapor ke dinas pendidikan untuk mengusut bagaimana anunya ini apakah bisa disetujui atau tidak. Kalau sudah disetujui ya alhamdulillah, tinggal kita bagaimana nanti
membagikan hasil dari apa hasil dari pertemuan kita waktu gitu. Karena mau tidak mau walaupun kita sepakat dalam kegiatan tersebut, dan kalau tidak ada dari persetujuan dari ini ya susah juga, karena ini ceritanya ini apa-apa bukan cuma sendiri kita yang mau miliki, tapi minimal keseluruhan lah yang bisa dapat masalahnya nanti terkait tentang kurikulum PJOK. Saya rasa barangkali itu kapasitas tuh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Hakim? Baik, Bu Fasilitator, Pak Akbar, mungkin hanya sedikit saya tambahkan. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman. Betul yang disampaikan Pak Akbar itu dari ada KKG KKG barangkali kalau SD, kalau kami di MGMP ya. MGMP kalau tingkat SMK. Memang dalam hubungannya dengan pengembangan kurikulum, sebenarnya kita lebih berbasis sekolah. Jadi yang dibicarakan biasa di MGMP itu bukan fokus kepada pengembangan kurikulum, tapi paling strategi pembelajaran. Tapi pendekatnya bisa, ya bisa juga dibahas itu, karena kadang-kala pengalaman juga teman-teman di anggota KKG atau sekolah lain itu kita malah butuhkan, karena bisa saja kalau Parepare karakter alam kita hampir sama. Jadi ketika kurikulum kita mengembangkan berdasarkan karakter alam kita Parepare, berarti kita sepakat sama dalam GMP itu, karena wilayah kita sama di Parepare. Ya mungkin pun kalau demografinya agak beda, ada yang tinggi, ada yang di pesisir, itu tidak terlalu jauh beda. Nah, ketika kita fokus kepada pengembangan kurikulum, seperti saya katakan tadi, memang tetap kita berbasis di sekolah kita. Nah, seperti sampaikan Pak Akbar itu, basisnya apa? Tentu alam di sekitar sekolah kita, umpamanya tentang fasilitas. Itu tentu menjadi perhitungan juga, apakah seperti bisa dipakai dari kantor-kantor yang ada di sekitar kita. Itu kan menjadi bagian yang harus kita pertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Jangan malah memikirkan yang jauh dari sekolah kita, karena tentu ada pertimbangan lain, pertimbangan waktu, mungkin secara ekonomi seperti disewa dan sebagainya, itu kan perlu menjadi bagian dari pengembangan kurikulum kita. Saya kira itu dari saya, Pak Akbar, Ibu Fasilitator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak atas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Mungkin ada kakak-kakak di sini bisa memberikan tanggapannya. Kak Sukma mungkin? Kak Tri? Atau ada yang lain? Bisa langsung saja. Kalau saya Kak. Oke, baik Akbar. Saya enggak, simpel saja. Ini saya jawab. Menurut pertanyaan sini, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang pertama di sini adalah pembinaan karakter dulu, yang saya harus yang harus saya ini bentuk karakternya. Karena begini, ada pepatah mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena biar bagaimana tinggi ilmunya orang, sepintar-pintarnya orang, kalau adab tidak ada gunanya. Karena ini mau tidak mau pasti aku imbasnya nanti kepada anak tersebut. Itu yang biasa saya tekan kepada anak-anak. Nah, tidak ada gunanya orang pintar kalau kita tidak punya namanya adab. Adab itu termasuk namanya sikap, namanya etika. Itu pada saat kita ada orang guru yang duduk, bagaimana sikap kita, apa kitanya lewat atau sebaliknya.
Kemudian yang kedua, apa yang kita berikan kepada anak-anak bukan hanya mata pelajaran saja yang kita berikan pada saat itu kita berikan. Yang paling utama lagi sini adalah bagaimana dia betul-betul mau dalam artian dia sungguh-sungguh mengikuti setiap apa yang diberikan. Contoh misalkan kita berikan anggaplah tugas, dia betul-betul melaksanakan mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena biasa itu anak-anak diberikan tugas ya ada juga yang mengerjakan, ada juga tidak. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting di sini adalah bagaimana keberhasilan anak tersebut. Karena keberhasilan itu anak-anak berhasil kembalinya kepada kita semua. Itu yang biasa yang susah juga yang dimiliki seorang guru. Nah, yang paling bagus lagi ada lagi kata-kata bagus lagi. Paling ketika saya lupa lagi itu bahasanya. Paling bagus itu ketika seorang guru seorang murid ini menantikan kedatangan seorang gurunya. Itu paling susah itu yang kita mau biasa. Kalimat begitu yang susah yang kita mau capai. Tapi mudah-mudahan ya dengan cara kita mengajar, mudah-mudahan anak tersebut juga itu bisa tambah mendekatkan diri juga. Bukan malah dia jauh, tambah dekat dengan kita karena yang saya bilang tadi sebelumnya, kita ini bukan sebagai guru, tapi kita juga merangkap sebagai orang tua lah. Karena saya biasa katakan, kita di sini bukan sebagai guru juga, sebagai orang tua, cuma waktu yang membatasi kita. Nah, kadang biasa kita sampaikan begini belum tentu juga disampaikan di rumah tanah. Kenapa? Karena pastikan orang tua punya kesibukan masing-masing. Ya, demikian untuk saya. Terima kasih banyak, Kak Pusrata. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kakak. Kita lanjut ke Kak Sukma tadi. Kayaknya dia mau berkomentar tadi. Tapi Kak Sukma, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa saja yang selama ini menjadi suatu yang bernilai, sama dengan halnya yang dikatakan Kakak Akbar, yaitu yang paling bernilai menurut saya yaitu pengembangan karakter dulu terhadap anak-anak, kemudian menanamkan akhlak atau sikap jujurnya, terus yang kedua itu yang paling bernilai itu adalah keterampilan geraknya juga, apalagi karena sekarang itu anak-anak lebih kemampuan geraknya itu biasa karena malas, karena pengaruh gadget begitu Kak. Jadi kalau anak-anak sudah bergerak itu sudah bernilai menurut saya. Ya, itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada di kolom chat ini, Kak Andi Tenriuk nih, guru itu digugu dan ditiru. Menurut Kak Thomas, kesehatan dan kebugaran, kerjasama, jiwa, dan sportivitas. Baik, dari tadi yang disampaikan oleh Kak Akbar dan Kak Sukma, serta yang dikirimkan melalui kolom chat, Kak Akbar itu yang mengutamakan adalah adab, tanggung jawab, terus sikap kesungguh-sungguhan siswa, terus menjadi guru yang selalu dirindukan. Kalau menurut Kak Sukma itu pengembangan karakter, akhlak dan kejujuran, dan keterampilan gerak. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ke, atau mungkin ada mau tambahkan lagi kakak-kakak sekalian? Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke, cukup ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Mungkin bisa langsung dipaparkan, disampaikan, Kakak.
Kakak Tenri mungkin bisa langsung, Kakak? Kita langsung open mic saja. Bisa Kakak diulang soalnya Soalnya karena saya tidak ulang. tampil slide-nya karena jelek jaringan. Oh iya, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana Kak Sukma, jelas? Iya Kak. Bagaimana Ki cara mengintegrasikan atau ada kakak-kakak yang lainnya mau dipaparkan? Menurut Kak Tenri di sini, PJOK mengajarkan sikap kompetensi dan sportivitas dan bonusnya adalah kebugaran fisik. Bagaimana Kak Tenri? Bisa dipaparkan? Atau bisa bercerita? Atau ada kakak-kakak yang lainnya? Silakan. Menurut Kak Thomas melakukan keterampilan motorik atau fisik. Mungkin Kak Thomas bisa dipaparkan terkait jawaban saya yang di kolom chat. Oke, baik kakak-kakak. Mengintegrasikan nilai-nilai PJOK ke dalam kurikulum yang berlaku sangat baik sekali. Nilai-nilai PJOK secara lebih dalam ke dalam kurikulum yang sudah ada. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajaran PJOK. Adapun beberapa langkah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, menganalisis kurikulum yang ada, identifikasi kekuatan dan kelemahan di satuan pendidikan kita, mencari kesempatan untuk berintegrasi. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang komprehensif, tidak hanya keterampilan, tapi mengacu pada nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran berbasis masalah, bisa juga seperti proyek kolaboratif, bisa juga seperti studi kasus juga bisa. Yang keempat, memilih metode penilaian yang tepat. Bisa seperti penilaian berbasis kinerja, rubrik penilaian, atau penilaian diri dan sesama. Yang kelima, kolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya, seperti integrasi tematik dan proyek bersama. Melibatkan orang tua dan komunitas, sosialisasi program kepada orang tua dan komunitas tentang program PJOK yang sedang berjalan. Kerjasama pun melibatkan orang tua dan komunitas dalam kegiatan-kegiatan PJOK, misalnya sebagai pelatih atau panitia lomba. Baik kakak-kakak, ada lagi kolom chat yang masuk? Oke, cukup ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Enam faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 6 faktor itu yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam adalah teknologi.
Aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang-ulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak berikan jawabannya melalui kolom chat. Kita kasih waktu selama 5 menit. Menurut Kak Arya, Ronald, Ramlan, kebutuhan peserta didik. Ada lagi yang lain kakak? Menurut Kak Tenri, berdiferensiasi. Menurut Kak Akbar, beberapa kunci yang sedang dibahas dalam pengembangan kurikulum PJOK adalah kesehatan fisik, integrasi nilai-nilai, aktivitas fisik, dan pengembangan keterampilan olahraga. Menurut Kak Sukma, pengembangan kurikulum. Menurut Pak Hakim, pembelajaran berbasis kebutuhan, menanamkan karakter, kesadaran, dan akan kesehatan. Ada lagi kakak-kakak? Patri? Kak Yusuf? Menurut Kak Nurrahman, keterampilan, kesehatan, nilai-nilai karakter, keterlibatan, dan kolaborasi. Menurut Kak Thomas, berkolaborasi dengan peserta didik. Oke, baik. Baik, kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, di mana ini merupakan pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, merupakan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakteristik satuan pendidikan,
dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, ada chat masuk dari Kak Tri, pengembangan kurikulum yang bersifat kolaboratif. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Saya ulangi kakak-kakak, kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Baik kakak-kakak, mungkin ada yang bisa berkomentar atau bercerita atau memaparkan terkait diskusi kita untuk slide ini. Diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ada yang bisa kakak? Mungkin langsung saja raise hand. Ada bisa kakak? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada kemerdekaan individu, penghayatan terhadap nilai luhur bangsa, dan pentingnya pendidikan karakter sangat relevan dengan semangat kurikulum merdeka. Ada yang mau bisa berbagi kakak-kakak? Terkait diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah, pasti kakak-kakak sudah tahu semuanya ya. Dia merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh. Dia memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan yang tertuang dalam konsep trilogi pendidikan. Yang pertama itu Ing Ngarso Sung Tulado, guru sebagai teladan bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, yaitu guru sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang ketiga, Tuturi Handayani, guru sebagai pendorong dari belakang. Baik kakak-kakak, ada yang bisa memaparkannya atau memberikan penjelasannya? Oke, baik. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan. Kurikulum ini dirancang untuk mendorong peserta didik menjadi pembelajar aktif, kreatif, dan kritis. Keterkaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka diantaranya itu kemandirian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, relevansi dengan budaya dan konteks lokal. Yang keempat, pentingnya karakter. Baik kakak-kakak, bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, baik, kita lanjut kakak ya, slide selanjutnya. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, pada sesi akhir kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Bagaimana Kakak? Kita lanjut ke sesi terakhir. Terima kasih atas waktunya mengikuti gimmick kita pada malam hari ini. Baik, apakah dari Kakak ada yang mau ditambahkan atau memberikan refleksi kita pada kegiatan kita? Bagaimana Kak Akbar, Kak Tri? Oh, ada chat masuk. Tabik dari Kak Akbar, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Dikenal sebagai pendiri Taman Siswa. Pemikirannya sangat relevan dalam konteks pendidikan saat ini, terutama dalam kerangka kurikulum Merdeka. Mari kita bahas beberapa pemikiran utama Ki Hajar Dewantara dan bagaimana hal tersebut terhubung dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Yang ketiga, pengembangan karakter. Yang keempat, kemandirian siswa. Yang kelima, pendidikan mungkin. Untuk dari Kak Tenri, pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. PJOK terkait dengan pendidikan fisik jasmani. Oke, cukup. Baik kakak-kakak, kita telah masuk ke sesi terakhir. Mungkin ada bisa memimpin doa untuk kegiatan penutup kita. Bagaimana Kak Nurrahman? Bisa pimpin doa kakak? Bagaimana Kak Nurrahman? Bisa pimpin doa kakak? Cukup berbahaya. Iran Junior. Kabe, kakak, atau Kak Akbar saja? Bisa Kanda pimpin doa penutup? Bismillahirrahmanirrahim. Menutup kegiatan pada malam hari ini, mari kita kembali berdoa. Semoga apa yang telah dipaparkan dari kita fasilitator bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai.
selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, mungkin bisa on kamera semua. Kita masuk ke sesi pemotretan. Bisa on kamera semua kakak? Logonya? Jargonnya katanya jargonnya. Muncul yang anu. Spot tak toh? Oke, siap kakak? Oke, baik kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih kakak. Sembari saya Yang apa nama spot yang? saya ingatkan lagi kembali kakak-kakak untuk tugas kita di LMS Jelas yang kita lupa kerjakan tidak karena saya tadi memeriksa masih banyak yang belum tuntas. tidak muncul nih. Harap dikerjakan kakak-kakak. Kalau ada terkendala bisa japri kami. Tabe, saya izin dulu hentikan perekaman.